Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Muhammad Khirizin, Ibu Lestari Linawati, Mas Aziz, teman-teman di sahabat pena kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dalam percakapan pada pagi hari ini. Terima kasih saya diberikan waktu untuk silaturahmi dan sedikit berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai soal tulis-menulis. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat yang setinggi-tingginya kepada teman-teman sahabat pena kita yang sudah menerbitkan 13 buku tadi ya, 13 buku dalam setahun kemarin, luar biasa, suatu prestasi yang patut diacungi jempol di tengah-tengah menurut saya budaya literasi kita dalam pandangan saya belum sebaik yang saya harapkan, tapi di tengah-tengah situasi seperti itu ada teman-teman yang membuat inisiatif ya, berkumpul, berorganisasi, kemudian membentuk satu komunitas menulis. Itu saya kira bagus sekali ya. Saya senang sekali ada komunitas menulis seperti ini, dan komunitas seperti ini ada di banyak tempat, tetapi yang aktif dan produktif tidak banyak ya. Dan saya senang sekali karena produktivitas teman-teman ini luar biasa. 13 buku dalam 1 tahun itu ya sangat perlu diapresiasi ya. Semoga di tahun 2021 produktivitasnya makin meningkat, lebih baik lagi, dari segi produktivitas naik, dari segi kualitas juga makin baik. Dan saya kira dengan adanya komunitas seperti ini, teman-teman bisa saling bertukar pengalaman, saling mengasah dan seterusnya. Para peserta seminar yang saya hormati, saya mohon maaf karena tidak sempat membuat presentasi tertulis ya dalam bentuk PowerPoint. Saya ingin membuat PowerPoint tapi ternyata tidak berhasil karena kesibukan ya. Dan saya hanya akan menyampaikan sesuatu berdasarkan pengalaman saya ya. Dunia tulis-menulis, pertama saya akan mulai dengan mengemukakan observasi saya ya. Moga-moga observasi saya ini nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman. Kalau saya keliru mohon maaf, tapi kalau saya benar ya mari kita pikirkan bareng-bareng. Saya mempunyai beberapa observasi mengenai soal dunia tulis-menulis di lingkungan kita ya, di Indonesia terutama. Dan terutama di kalangan generasi sekarang ini, generasi muda ya. Secara umum saya melihat bahwa minat menulis itu tidak kurang tingginya dibanding dengan minat menulis di generasi yang lalu. Artinya generasi sekarang ini menunjukkan minat menulis yang lumayan tinggi sebetulnya. Apalagi sekarang ini kegiatan tulis-menulis itu makin mudah dan orang-orang bisa menerbitkan buku dan tulisan dengan makin mudah sekali. Media dan tempat untuk mempublish, menerbitkan tulisan itu makin banyak. Bandingkan misalnya pada generasi saya dulu atau generasi sebelum saya, di mana orang menulis hanya bisa diterbitkan di tempat-tempat yang terbatas jumlahnya dan orang ngantri dalam waktu yang cukup panjang. Orang akan mendapatkan pengakuan sebagai penulis misalnya kalau dia diterbitkan di koran Kompas misalnya.
atau di koran-koran lain, Jawa Pos atau Pelita, Suara Merdeka, dan seterusnya. Begitu orang itu bisa menerbitkan tulisan di tempat-tempat seperti itu, maka wibawanya menaik, wibawanya akan terkatrol, ya. Dan dia akan diakui, dia akan mengalami proses yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai proses inisiasi, apa ya. Dia masuk di dalam klub para penulis. Nah, dulu orang yang bisa masuk di dalam klub penulis yang terhormat ini itu nggak banyak itu. Ya karena jumlah media yang bisa menerbitkan tulisan itu tidak banyak. Sehingga kesempatan untuk muncul sebagai penulis itu sedikit sekali. Nah, sekarang keadaannya berbeda. Media untuk menyiarkan tulisan saat ini itu terbuka lebar sekali. Mulai dari blog-blog yang bersifat pribadi seperti Facebook, seperti blog-blog yang lain yang menyediakan ruangan untuk kita bisa menyiarkan tulisan kita, sampai kepada media-media elektronik yang sekarang ini juga memberikan ruang yang cukup leluasa untuk semua orang menerbitkan tulisannya. Bahkan sekarang ini media-media konvensional seperti Kompas dan yang lain-lain sekarang ini merosot perannya sebagai tempat untuk orang mendapatkan pengakuan sebagai penulis. Sekarang ini orang tidak perlu lagi menulis di Kompas untuk diakui sebagai penulis. Ini berbeda pada tahun-tahun 80-an misalnya atau 90-an. Susah sekali. Pada tahun-tahun 90-an misalnya jurnal ilmiah yang menyediakan ruangan untuk para sarjana menerbitkan riset-risetnya itu juga sedikit sekali. Hanya ada satu jurnal yang dikenal oleh banyak orang namanya Prisma. Dan menulis di Prisma itu membutuhkan waktu yang panjang sekali untuk dimuat di sana karena ya cuma satu orang berebut ya. Sekarang ini jurnal itu ribuan di Indonesia sekarang. Jadi keadaannya sekarang berubah. Jadi sekarang medium atau tempat untuk menyiarkan tulisan itu sekarang mengalami ledakan, mengalami eksplosi, dan orang-orang mendapatkan kesempatan untuk menulis apa saja dan bisa menerbitkan apa saja. Sekarang ini menjadi penulis itu mudah sekali. Mudah sekali. Siapapun sekarang bisa menulis dan dibaca orang lain. Karena kenikmatan seorang penulis, tidak ada kenikmatan yang melebihi apapun bagi seorang penulis selain tulisannya dibaca orang dan dikomentari. Itu jannatul kutab, ya. Itu adalah surganya para penulis adalah ketika tulisannya dibaca orang lain dan dikomentari. Walaupun yang membaca itu cuma 3, 4, 5, tapi dikomentari itu adalah surganya para penulis. Makanya kalau ada seorang penulis yang kita suka, itu sebaiknya kita menunjukkan apresiasi dengan dengan menulis tanggapan. Kalau dia menulis di sebuah ruangan yang kita bisa memberikan komentar di situ, kita kasih komentar. Karena saya sebagai penulis merasakan ketika tulisan kita dibaca dan dikomentari orang, ketika buku kita direview, diresensi, dan kemudian dimuat di sebuah koran, itu kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi jika yang meresensi itu orang yang punya otoritas. Jadi kalau misalnya Anda menulis buku, tadi ada satu teman yang menulis buku tentang maqasidus syariah. Tiba-tiba diresensi oleh sarjana yang ahli maqasidus syariah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya tradisi mengapresiasi tulisan orang lain perlu kita kembangkan, karena itu cara kita mendorong orang untuk bisa menulis lebih baik lagi. Nah, itu observasi pertama. Observasi kedua, dengan makin mudahnya orang menulis karena terbukanya ruang bagi siapapun, akses makin terbuka lebar, ada akibat negatif juga. Jadi di satu pihak ada nikmat, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati sekarang ini, yaitu akses yang terbuka lebar kepada semua orang.
sekarang ini kita menikmati free access free access terhadap ruang-ruang yang menyediakan tempat bagi para penulis untuk menyiarkan tulisan-tulisannya. Free access itu nikmat yang luar biasa. Tetapi selalu di samping nikmat itu ada cobaan juga. Salah satu eksesnya atau dampak sampingnya ketika akses ini terbuka lebar adalah menurunnya kualitas. Dulu ketika tahun 90-an, 80-an ketika akses itu terbatas hanya kepada segelintir orang. Itu memang akses yang sedikit ini membuat orang tidak bisa menikmati kesempatan untuk menulis. Nggak semua orang bisa menulis karena ya ruangnya terbatas. Tetapi dengan sedikitnya akses pada era-era itu, terjadi seleksi yang luar biasa. Orang yang bisa menulis di Kompas, itu orang yang sudah melalui proses seleksi yang panjang sekali. Jenengan kalau masih ingat, mungkin jenengan pernah membaca kisah-kisah orang yang dari generasi penulis Kompas pada tahun-tahun 90-an itu. Orang itu bisa ditolak tulisannya, artikelnya masuk di Kompas itu sampai 30 kali, baru dimuat. Dan dia tetap sabar menulis terus, mengirim tulisannya. Orang itu, saya pernah membaca salah satu buku proses kreatif menulis ya, yang saya suka adalah 2 jilid buku proses kreatif yang diedit oleh Arswendo Atmowiloto yang terbit sudah lama sekali. Ini generasi jadul, saya ini generasi kolonial, jadi mohon maaf rujukan saya rujukan zaman dulu. Ada 2 buku jilid terbitan Gramedia yang diedit oleh Arswendo Atmowiloto, novelis dan penulis kita yang terkenal. Dia menulis buku, dia mengumpulkan tulisan-tulisan para sastrawan Indonesia. Ada 2 jilid, mereka bercerita tentang proses kreatifnya. Ini buku yang terus terang menginspirasi saya ketika saya masih seorang santri muda di sebuah kampung di Pati sana. Saya membaca 2 buku ini dengan penuh minat sekali. Salah satu kisah yang mengesankan buat saya adalah kisahnya seorang novelis dari Minang, namanya Ali Akbar Nafis, A.A. Nafis ya. A.A. Nafis ini yang terkenal dengan cerpennya, judulnya adalah Robohnya Surau Kami, yang terkenal sekali, yang dimuat di majalah sastra kisah yang diasuh, digawangi oleh paus sastra Indonesia yaitu H.B. Yassin. Ali Akbar Nafis bercerita, dan ceritanya ini terus melekat dalam pikiran saya sampai sekarang ini, dalam memori saya. Dia bercerita bahwa dia itu mengirim cerpen ke majalah kisah, itu berkali-kali, lebih dari 10 kali, mungkin 20 kali ada. Dan kita tahu majalah kisah itu terbit kalau nggak salah sebulan sekali. Jadi betapa waktu yang dia butuhkan untuk cerpennya dimuat di majalah kisah, itu waktunya panjang sekali. Sampai akhirnya tembus, yaitu cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami itu cerpen pertama dari Ali Akbar Nafis yang dimuat di majalah kisah. Setelah melalui proses yang panjang sekali, setelah melalui proses filtering, penapisan yang lama sekali itu. Nah, orang-orang yang menceritakan kisah-kisahnya di dalam bukunya Arswendo Atmowiloto itu, proses kreatif 2 jilid itu menarik karena mereka ini tumbuh dalam era ketika akses ini terbatas. Dan mereka ini tumbuh sebagai tokoh-tokoh penulis yang teruji sekali. Orang yang muncul sebagai penulis pada tahun 60-an, 70-an, 90-an, 80-an, itu bukan orang yang dalam bahasa Jawa, bukan orang gemen-gemen itu. Itu tidak main-main. Begitu dia sudah tampil sebagai penulis, itu sudah melalui ujian yang panjang sekali. Kesabaran untuk mengikuti proses, karena dia ditolak tulisannya itu, tadi itu bisa 30, teman saya itu 30 kali nulis di Kompas ditolak. Dan tidak pernah putus asa. Nah, era ini tidak akan dialami oleh generasi saat ini. Sudah nggak bisa dialami lagi itu. Karena sekarang ini orang kalau nggak dimuat di sebuah koran atau ya diterbitkan sendiri di Facebook, minimal di Facebook. Tapi kan lumayan di Facebook
Artinya begini, orang sekarang ini bisa menulis dan menerbitkan sendiri tulisannya dan dibaca orang lain. Cuma karena sekarang ini aksesnya mudah, proses filteringnya tidak seketat dulu. Karena itu sekarang ini mutu tulisan penulis sekarang ini terus terang, ini observasi saya, mohon maaf kalau saya keliru, mohon dikoreksi. Saya terus terang kecewa dengan mutu tulisan penulis generasi sekarang. Karena saya ini jelek-jelek tumbuh dari generasi Kompas. Saya mengalami generasi itu dan saya mengalami proses panjang sekali dalam dunia penulisan itu, dan saya tumbuh di dalam generasi di mana saya mengenal para penulis-penulis yang saya jadikan model. Nah, saya tidak tahu sekarang ini, nanti mohon generasi milenial sekarang ini yang hadir di Zoom, di seminar pagi ini, nanti bisa berbagi pengalaman dengan saya. Misalnya pertanyaan saya adalah, sekarang ini siapa yang menjadi idola bagi penulis sekarang? Karena idola itu penting. Dulu di zaman saya dulu, saya itu punya beberapa penulis yang menjadi idola saya. Mempunyai idola itu penting karena kita mempunyai target, mempunyai model yang itu menjadi standar kita. Kalau kita belum sampai ke standar itu, berarti kita masih harus berusaha lagi. Misalnya, orang yang menjadi inspirasi tulisan bagi saya adalah misalnya salah satunya adalah seorang esais terbaik Indonesia sampai sekarang ini, yaitu Gunawan Muhammad. Saya membaca tulisan-tulisan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu sejak saya di pondok pesantren. Sejak tahun 80-an. Saking saya itu mengidolakannya Gunawan Muhammad, itu saya itu dulu, ketika di pondok itu, saya itu menulis esai-esai pendek dengan mesin ketik. Saya tulis sendiri, saya coba meniru-niru gayanya Gunawan Muhammad. Membuat catatan pinggir begitu, saya ketik, dan saya nulis banyak sekali. Ya tentu saja tidak diterbitkan karena itu hanya untuk saya saja. Saya berlatih dengan cara saya menulis meniru seperti tulisannya Gunawan Muhammad. Gaya penulisan, cara dia mengungkapkan pilihan-pilihan kata, diksi dan seterusnya. Saya menganggap Gunawan Muhammad itu salah satu model saya. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan Gunawan Muhammad, itu yang kita lihat di sana, kekuatannya adalah dalam aspek stilistika, dalam aspek uslub ya, atau gaya. Dan gaya ini bagi saya penting karena setiap penulis harus mempunyai gaya yang khas pada dirinya. Penulis lain yang menjadi inspirasi saya adalah misalnya Ignaz Claden. Ignaz Claden ini saya punya bukunya baru terbit itu dari penerbit Obor. Ignaz Claden menulis buku baru terbit, Fragmen Sejarah Intelektual. Ini adalah esai-esai panjang dia yang mengulas ini buku tentang kita kira-kira tentang sejarah intelektual para pemikir-pemikir di Indonesia. Ada Gus Dur, ada Sujat Moko. Sujat Moko itu salah satu penulis yang juga menjadi inspirasi saya. Ini penulis lama sekali, generasi tahun 50-an, yang tulisan-tulisannya dulu diterbitkan di majalah atau jurnal Prisma. Ada siapa? Pramudia Anantatur, ada Gunawan Muhammad, ada Arif Budiman dan seterusnya. Ada Rendra. Nah, Rendra itu model yang bagi saya keren sekali. Nah, tapi kembali kepada Ignaz Claden. Ignaz Claden ini adalah dia doktor sosiologi, tapi dia ini adalah bagi saya salah satu contoh penulis yang luar biasa bagus. Dulu ini menjadi model saya. Tulisan-tulisan akademis yang menurut saya terbaik dalam pandangan saya sampai sekarang ini adalah Ignaz Claden. Jadi kan gini, masing-masing genre tulisan atau jenis tulisan itu kan punya gaya yang berbeda.
tulisan-tulisan esai, ya, tulisan-tulisan pendek yang mengulas masalah dengan singkat tetapi dengan sudut pandang yang tajam itu esai. Nah, sampai sekarang ini esai terbaik menurut saya tetap Gunawan Muhammad, belum ada tandingannya sampai sekarang. Nah, di dalam konteks tulisan akademis, sampai sekarang ini salah satu penulis terbaik yang menulis dengan bahasa yang rapi, dengan stilistika atau gaya yang juga indah, dan membangkitkan imajinasi, karena tulisan akademis itu tidak harus kering sebetulnya. Tulisan akademis itu bisa inspiring, bisa membuat kita terinspirasi. Nah, salah satu tulisan akademis yang inspiring dengan gaya bahasa yang baik adalah Ignaz Gleaden. Penulis lain yang menulis dengan gaya akademis, dengan stilistika yang bagus, untuk perbandingan bagi teman-teman adalah seorang filosof filosof muda yang sekarang mengajar di UPH Jakarta, namanya Franky Budi Hardiman. Franky Budi Hardiman yang menulis banyak tentang filsafat, itu dia, menurut saya, Franky Budi Hardiman itu salah satu orang yang mencoba membahasakan filsafat yang umumnya berasal dari Barat dengan bahasa Indonesia yang baik. Itu adalah Franky Budi Hardiman. Nah, penulis lain yang juga generasi baru yang bagi saya cukup bagus adalah Yudi Latif. Yang menulis buku ini, ya, Wawasan Pancasila ini, Yudi Latif. Dia salah satu penulis yang menurut saya lahir dari generasi Kompas ini, yang melalui proses ujian panjang, ya. Salah satunya adalah Yudi Latif. Ini saya anggap sebagai penulis dengan gaya yang khas, yang indah tetapi juga koheren, logis, dan seterusnya. Adalah Yudi Latif. Ini bukunya saya suka, tentang Pancasila, ditulis dengan indah sekali, dengan riset yang sangat bagus, dan dengan ide yang cemerlang di dalamnya. Nah, jadi dulu waktu saya tumbuh sebagai penulis, saya punya beberapa model, ya. Orang yang saya jadikan idola dan gayanya saya tiru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi model para penulis baru sekarang ini? Ya. Itu penting kita terutama ini teman-teman, ya, di dalam dunia akademis. Saya ini kan juga dosen, saya ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta, di Pascasarjana, ya. Terus terang, saya itu frustrasi dengan kemampuan menulis mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, sampai di tingkat disertasi pun saya kadang-kadang frustrasi. Karena gini, menulis itu teman-teman, ya, menulis itu syarat elementernya, syarat dasarnya, syarat ibtidaiyahnya adalah tulisan itu harus benar secara gramatik. Nah, saya sering kali ketika saya memeriksa paper mahasiswa saya dan seterusnya, itu sering kali bahkan kalimat dasar pun itu belum beres. Kalimat dasar itu artinya ya subjek, predikat, dan kemudian keterangan-keterangan di sekitarnya, tapi kalimat itu kan yang paling pokok, dasarnya adalah subjek dan predikat. Fi'il, fa'il, mubtada', khobar. Itu kalau dalam konteks bahasa Arab, ya. Nah, itu mubtada', khobar, dan fi'il, fa'ilnya pun kadang-kadang itu belum beres. Jadi menurut saya ada banyak tantangan sekarang ini untuk. Jadi saya senang sekali karena minat menulis sekarang ini meningkat, ya, dan ruang-ruang yang bisa memuat tulisan itu makin banyak. Tetapi tantangan bagi para penulis sekarang adalah kualitasnya. Kualitasnya itu. Nah, kualitas ini menurut saya perlu kita pikirkan. Dan menurut saya menganjurkan ini, teman sahabat pena kita ini, kalau ini usul diterima, ya, saya mengusulkan teman-teman ini misalnya membuat penghargaan rutin setiap tahun sekali, misalnya penghargaan kepada penulis yang tulisannya baik itu dalam segi gramatiknya benar, stilistikanya bagus,
dan ada upaya dari penulis ini untuk bergulat dengan, karena menulis itu tidak sekedar hanya menulis. Menulis itu perjuangan. Menulis itu perjuangan. Memang menulis itu mudah, tetapi menulis yang betul-betul menulis itu latihannya panjang, itu perjuangan. Jadi Anda menemukan gaya sendiri itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak semua penulis itu berhasil akhirnya mempunyai, tanda kutip ya, suaranya sendiri. Tidak semua. Dan supaya kita sebagai penulis itu bisa menemukan suara yang khas kita sendiri, gaya yang khas pada kita sendiri, itu butuh waktu yang lama. Mula-mula memang dimulai dengan meniru orang lain. Ya, samalah ini terjadi pada aspek-aspek yang lain. Jepang dulu ketika maju itu pertama-tama kan meniru bangsa Eropa. Tapi lama-lama setelah dia meniru, akhirnya menemukan gaya khas Jepang sendiri. Cina sekarang juga begitu. Dia meniru, tapi setelah itu dia menemukan gaya dia sendiri. Memang pada mulanya orang itu meniru. Seperti anak-anak kita kan meniru bapaknya sebelum dia menjadi orang atau individu yang independen dan otonom. Dia harus bisa, sebelum menemukan suara dan khas dan karakter yang khas pada dia meniru bapaknya, orang tuanya, gurunya, teman-teman di sekitarnya, dan seterusnya. Itu proses yang saya alami dulu. Saya meniru orang lain sebelum saya menemukan gaya yang saya anggap khas untuk saya. Nah, ini menurut saya, saya kepingin teman-teman yang berkumpul dalam komunitas yang bagus ini ya, mencoba untuk mendorong para penulis-penulis yang sekarang ini ada, itu untuk terus meningkatkan kualitasnya. Ini ada contoh dalam sejarah Islam klasik yang menarik sekali. Ini bukan hanya klasik, tapi klasik sekali ya. Yang terjadi sebelum Nabi lahir itu. Di Makkah dulu itu ada satu pasar namanya Pasar Uqaf. Pasar Uqaf itu pasar tempat para penyair-penyair Arab berkumpul dalam waktu-waktu yang tertentu selama setahun sekali, 2 kali begitu. Mereka itu datang ke sana, selain ini pasar untuk perdagangan, tetapi juga pasar budaya. Di dalam waktu-waktu tertentu selama setahun, mereka berkumpul mendengarkan para penyair-penyair dari seluruh Arab yang terbaik. Mereka hadir di sana untuk memamerkan puisi terbaiknya dan kemudian dikritik oleh temannya. Jadi ada proses saling mengkritik. Jadi di dalam tradisi bahasa Arab atau sastra Arab itu ada yang disebut dengan naqdul adab, mengkritik sastra. Orang yang menulis itu dikritik tulisannya, kamu bagus di aspek ini, kurang di sini. Nah, menurut saya ini yang sekarang menurut saya kurang. Tidak ada proses saling mengkritik di antara para penulis yang, karena begini ya, ini salah satu, sebagai penutup ini supaya saya nggak berkepanjangan, salah satu akibat buruk dari mewabahnya media sosial saat ini adalah, ini kan sekarang era media sosial dan sekarang ini kita hidup di dalam era itu. Saya juga menjadi bagian dari era ini karena ikut bermain dalam media sosial juga. Era media sosial itu era yang ya bagus dalam banyak hal, tapi dalam satu hal ini jelek. Era media sosial itu era di mana orang itu memamerkan kecantikannya, tetapi tidak mau dikritik. Dengan kata lain, era media sosial adalah era orang untuk menjadi narsis. Orang itu lebih suka kalau tulisannya di-like. Tetapi begitu dikritik sedikit, wah itu langsung. Sekarang ini orang tidak, saya nggak tahu ya, orang sekarang ini lebih sensi untuk dikritik itu. Nah, ini bedanya dengan era tahun 90-an, 80-an, 70-an. Orang menulis dikritik itu biasa. Perdebatan antar orang, polemik itu, dan polemik itu tidak dianggap sebagai serangan personal. Nah, sekarang ini orang itu cenderung untuk pamer sebagai narsis. Nah, begitu dikritik marah. Orang kepinginnya semua dipuji terus. Nah, ini menurut saya menghambat
proses perbaikan kualitas dalam dunia tulis menulis. Karena kalau orang inginnya dipuji terus, tidak dikritik ya nggak ada masukan, tidak ada nakdul adab, tidak ada kritik gitu. Nah, menurut saya di sini kekurangan generasi sekarang. Jadi ada satu perkembangan yang positif, tetapi ada perkembangan yang menurut saya perlu dikoreksi. Inilah menurut saya masukan saya untuk mohon maaf jika observasi saya keliru, tapi inilah pengalaman saya sebagai penulis melihat perkembangan sekarang ini. Saya ini generasi jadul, generasi Kompas, generasi tahun-tahun 90-an, generasi Gus Dur. Gus Dur itu salah satu orang yang menjadi inspirasi dan model bagi tulisan-tulisan saya. Cak Nun, MH Ainun Najib, kemudian Rendra itu dulu pernah menerbitkan kumpulan-kumpulan esai, judulnya adalah mempertimbangkan kebudayaan atau apa, yang juga dikata pengantarai oleh Ignaz Kleiden. Itu luar biasa bagus sekali. Tulisan-tulisan Rendra itu, ini yang saya kagum pada generasi itu ya. Mereka menulis itu dengan menulis itu orang menumpahkan dirinya. Jadi, misalnya kalau kita baca tulisan esai-esai Rendra tahun-tahun 70-an, kita membaca tidak sekedar tulisan, tetapi seperti jiwa Rendra itu keluar semua. Jadi membaca Rendra itu membaca manusia yang sedang bergulat dengan sebuah ide. Kita yang membaca itu juga merasakan sesuatu yang menggoncangkan kita itu. Nah, tulisan-tulisan seperti ini menurut saya sekarang itu makin jarang. Tulisan yang menggoncangkan kita. Ya, memang ya itulah barang kalau banyak itu memang ya mutunya turun. Begitu sedikit mutunya naik. Nggak tahu Gusti Allah itu memang adil ya. Dulu ketika tulisan sedikit itu yang bagus banyak. Begitu sekarang tulisan banyak yang bagus sedikit itu kan. Nah, tetapi menurut saya kita harus berjuang. Tulisan banyak, tetapi yang baik juga banyak. Saya kira bisa itu. Saya kira bisa. Jadi tulisan sekarang ini banyak sekali dan sebaiknya yang baik juga banyak. Asal ada perjuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya kira itu, mohon maaf jika terlalu panjang, Mas Aziz. Manfaat masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus Ulil atas pencerahan yang telah disampaikan, sangat mendalam sekali. Saya merasa ada soul yang jiwa ingin menulis tinggi dari pemaparan Gus Ulil tadi. Ada yang saya garis bawahi di sini usul Gus Ulil, yaitu SPK harap mengadakan award atau penghargaan rutin setiap tahun kepada penulis yang baik. Ini penting sekali untuk memacu para penulis untuk kreatif menulis ya, dan produktif menulis. Dan juga menulis itu butuh perjuangan untuk menemukan gaya, dan proses membutuhkan gaya itu membutuhkan waktu yang tidak lama, yang membutuhkan waktu yang lama. Mohon maaf ya. Baik Gus Ulil, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh peserta webinar. Saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Dewi Andriani. Ini, bagaimana kita tahu kita telah menemukan gaya khas kita sendiri, gaya khas menulis. Jadi bagaimana kita menggali atau menemukan gaya khas tulisan kita sendiri itu, Gus Ulil. Dari Ibu Dewi Andriani. Langsung dijawab Mas atau gimana? Langsung? Nggih, langsung mawon satu persatu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Bagus sekali nih pertanyaan ya. Pertanyaan yang bagus itu adalah sebagian dari jawaban. Ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kita tahu kita menemukan gaya kita ya? Teman-teman ya, ini pengalaman saya. Menulis
itu sebetulnya tidak sekedar hanya menggerakkan tangan dan menumpahkan tinta, atau sekedar memencet tuts-tuts di dalam keyboard komputer. Ya memang kelihatannya begitu, menulis itu adalah, kalau dulu, generasi dulu, ya pakai pena, menggerakkan tangan, menggerakkan jari, atau kalau sekarang ya jari-jari kita itu memencet tombol di dalam keyboard. Itu adalah tampakan di luar, penampakan di luar. Tetapi menulis itu sebetulnya adalah proses kita sebagai manusia menjadi manusia pada dasarnya. Ketika kita menulis, sebetulnya kita itu mencari diri kita sebetulnya. Jadi menjadi penulis itu adalah menjalani proses kita sebagai manusia menemukan diri kita yang sesungguhnya, the true self kalau dalam bahasa para pelaku tasawuf ya. Menulis adalah proses menemukan diri kita yang sesungguhnya. Nah, yang tahu bahwa kita itu sudah sampai kepada tahap bahwa kita menemukan diri kita yang sesungguhnya itu hanya kita sendiri. Nah, ketika kita sudah menemukan gaya yang pas dengan kita, itu sampean atau Anda itu sudah menemukan diri Anda. Siapa yang tahu? Hanya kamu sendiri. Kita tidak bisa mengerti kecuali diri kita. Saya misalnya ya baru mengetahui kalau saya menemukan gaya diri saya ya setelah menjalani karir penulisan selama berpuluh-puluh tahun, dan akhirnya saya nyaman. Oh, ini gaya saya. Inilah cara saya menulis. Inilah diri saya, dan saya tampil sebagai diri saya kepada para pembaca. Jadi, kapan kita tahu diri saya, kapan kita tahu bahwa kita menemukan gaya yang khas pada kita, itu yang tahu kita sendiri. Begitu sampean sudah tahu, sampean akan tahu. Saya nggak akan bisa cerita karena itu pengalaman personal. Begitu ini kayak kayak pengalaman menikah lah. Begitu sampean sudah menemukan jodoh, sampean, oh this is my girl, this is my boy. Kapan kita tahu kalau ini adalah orang yang pas menjadi pasangan kita? Hanya kita sendiri yang tahu. Karena di situ ada momen yang disebut dengan momen klik ya. Klik momen. Klik artinya kita tahu, oh ini adalah pasangan kita. Oh ini adalah orang yang akan menjadi belahan jiwa saya dan akan menjadi orang yang saya tumbuh tua bersama dia sampai mati, misalnya. Jadi itu jawaban saya. Jadi itu pengalaman saya juga begitu. Nggih, Gus. Nggih. Mungkin ini ada juga lanjutan pertanyaan, Gus, dari Ibu Muslihah. Mungkin bisa diberi contoh tulisan yang gramatikanya bagus itu bagaimana? Satu paragraf saja dari Ibu Muslihah begitu. Nah, begini. Tulisan itu ada dua dimensi ya. Tulisan itu ada dua dimensi. Jadi ada gramatika, ada nahwu sorofnya kalau pakai bahasa Arab ya. Ada nahwu sorofnya, ada balaghahnya. Ada aspek gramatika, ada aspek stilistika. Tetapi juga ada aspek ketiga, ini aspek yang lebih rumit ini, namanya aspek mantiknya, logikanya ya. Nah, menulis yang baik harus memenuhi 3 kualifikasi ini. Yang paling elementer adalah kita menguasai gramatika yang benar. Gramatika yang benar itu apa? Setiap kalimat harus lengkap sebagai kalimat. Kalau pakai bahasa nahwu, karena saya ini pecinta nahwu, jadi makanya saya selalu merujuk kepada nahwu. Nahwu itu mendefinisikan kalam atau ucapan, ujaran, kalimat adalah kalimat yang lengkap, yang begitu diucapkan, orang sudah diam, nggak bertanya lagi. Karena sudah selesai. Tetapi kalau kalimat itu belum selesai, itu orang akan bertanya-tanya. Misalnya saya ambil contoh ya, ini seringkali saya jumpai, bahkan wartawan pun itu seringkali menulis di dalam media, laporan-laporan, itu seringkali menulis kalimat yang tidak lengkap. Contohnya begini misalnya. Saya tuh seringkali menjumpai kalimat yang tidak lengkap dalam dalam tulisan-tulisan wartawan itu.
aduh, saya nggak menemukan kalimat dalam pikiran saya ya. Tapi nah, untuk Ibu Muslihah ya, kalau jenengan kepingin contoh, maka contoh yang terbaik yang bisa dibaca adalah tulisan-tulisan orang yang tadi saya sebut, orang yang memang sudah jadi sebagai penulis. Nah, gini, ini mohon maaf ya, karena saya mungkin agak bias generasi tahun 80-an ya. Saya menganggap generasi sekarang ini belum melahirkan penulis yang bisa dijadikan contoh sebagai model. Belum. Contoh-contoh terbaik itu masih dari generasi yang lampau. Karena itu saya menganjurkan teman-teman membaca generasi yang lampau, buku-bukunya, sebagai model, supaya ada kelanjutan dengan model yang dikembangkan oleh generasi dulu, ada kontinuitas dalam tradisi, dan sebagai model itu saya anggap sukses dan bagus, dan itu bisa dicontoh. Misalnya tulisannya ini Ignaz Kleiden, tulisannya Ignaz Kleiden tidak banyak karena dia tidak produktif ya, tetapi dia sudah menerbitkan beberapa buku, salah satunya ini buku Fragmen Sejarah Intelektual ini. Ini buku perlu dibaca bukan sekedar dari segi isinya, tapi dari segi gaya bahasanya. Dan model penulisannya yang rapi, bahasanya bagus ya. Salah satu penulis lain yang bagus dari generasi yang belakangan tadi selain Yudi Latif misalnya, itu adalah teman saya namanya E.F. Saifullah Fatah. Tapi ya begitu, masalahnya dia tidak produktif menulis ya. Ada beberapa tulisannya yang sudah terbit, tapi sudah lama sekali ya. E.F. Saifullah Fatah itu salah satu penulis yang rapi sekali tulisannya. Selain dia adalah yang dari generasi baru, itu ada namanya, ini ada penulis teman saya yang dari generasi baru, bukunya baru terbit, namanya Trisno Sutanto, nulis buku judulnya Politik Kebinekaan. Ini juga saya anggap sebagai penulis yang bahasanya bagus, kalimatnya bagus ya. Bagaimana contohnya? Silahkan baca bukunya, karena kalau saya menerangkan secara detail nanti jadi kursus penulisan, nanti itu terlalu panjang. Nanti workshop bisa itu. Tapi kalau sekarang saya hanya provokasi sajalah. Garis besarnya mawon ya umumnya. Oke, terima kasih Gus Ulil, luar biasa materinya. Ini dari Pak Sugeng, masih ada waktu sekitar 5 menit Gus Ulil. Ini ada pertanyaan baru Gus Ulil dari Pak Sugeng. Menjadi obsesi menjadi penulis kreatif, produktif, kualitatif, dan solutif. Nah, jadi bagaimana kiatnya Gus untuk menjadi penulis yang kreatif, produktif, kualitatif, solutif? Dari Pak Sugeng. Monggo Gus. Begini, ini memang sesuatu yang nggak bisa kita kompromikan ya. Kalau kita mau menulis baik, itu nggak bisa cepat. Nggak bisa. Kalau jenengan kepingin melahirkan suatu karya yang bagus, itu nggak bisa setahun 2 tahun. Memang harus diakui. Nggak bisa. Jenengan tahu ya, saya ini kan pernah kuliah lama di Amerika ya. Di negeri-negeri yang sudah mapan tradisi penulisannya, ya, itu proses menulis, termasuk proses menulis dalam dunia akademis, ya, itu mengerikan. Kalau saya lihat itu mengerikan sekali, karena orang itu menulis satu buku itu bisa sampai 4-5 tahun. Dan orang menulis buku itu jadi itu prosesnya panjang, selain risetnya, menulisnya pelan-pelan, dibaca ulang. Satu chapter disetor kepada teman sesama kolega. Ini kan beda dengan di kita kan jarang itu para penulis, ya ada 1-2 yang mengerjakan tradisi seperti di Barat ya. Jadi penulis di sana itu misalnya selesai 1 chapter, ini bukan chapter untuk disertasi loh ya, nulis buku biasa, dia setorkan kepada teman-temannya, saya nulis 1 chapter, tolong dong baca, ada masukan enggak, nanti temannya saling mengkritik dan seterusnya, direvisi.
Kemudian itu pun baru di tingkat penulisan awal. Setelah disetorkan ke penerbit, itu dia harus menghadapi editor penerbit yang kejam sekali. Yang kejam sekali editor itu. Dan di Indonesia tidak ada editor yang baik. Terus terang, penerbit ya, penerbit tidak ada editor yang baik. Dalam pengertian, editor yang betul-betul bekerja mengolah naskah penulis. Tidak sekedar hanya mengolah dari segi gaya bahasanya, tetapi juga isinya. Karena editor itu dua, ada editor bahasa, ada editor isi. Editor isi ini menyangkut kontennya dan substansinya. Dan itu bisa orang itu bolak-balik antara penerbit dengan penulis itu, dengan sarjana yang menerbitkan buku itu bisa lama sekali. Makanya kadang-kadang bikin frustrasi orang-orang yang mengirimkan tulisan di penerbit barat yang betul-betul yang berkualitas ya. Nah, intinya adalah menulis yang berkualitas itu kalau mau berkualitas itu nggak bisa setahun 3 buku nggak bisa. Sampai harus ya betul-betul. Makanya saya akan salut sekali kalau ada teman-teman sahabat pena kita ini SPK, misalnya ada yang benar-benar mau menulis dengan komitmen yang tinggi ya, tidak hanya mengejar kuantitas tapi kualitas ya. Karena gini, jenengan menerbitkan satu buku yang bagus, tetapi kemudian dijadikan bahan pembicaraan banyak orang, itu jauh lebih bernilai daripada sampai menerbitkan buku banyak dalam waktu yang singkat tetapi tidak dibicarakan. Ini loh ya, ini bicara kualitas ini. Saya nggak bicara soal kuantitasnya. Kalau bicara kualitas, jenengan menulis buku yang kemudian menimbulkan riak. Riak itu artinya kayak melemparkan batu, plung di kolam itu, plung langsung ada riaknya, ada ripple-nya, gitu. Itu artinya dia sesuatu menimbulkan riak-riak. Nah, itu biasanya sesuatu yang menimbulkan riak-riak, artinya menimbulkan gaung dan menimbulkan implikasi dibicarakan walaupun hanya dalam lingkup yang terbatas misalnya, seberapapun itu bernilai sekali. Misalnya saya ambil contoh ya, ini contoh yang bagus sekali. Novel yang ditulis oleh seorang santri Kerapia. Namanya Hati Suhita. Ada yang baca ya? Hati Suhita kalau tidak salah ya. Itu penulis novelis dari pesantren Kerapia yang baru pertama kali menulis novel. Namanya Hati Suhita itu. Itu langsung begitu dia menulis langsung jadi pembicaraan itu. Nah, langsung dibicarakan, dibaca, bahkan jadi ombal-ambil kalau bahasa Jawanya itu ombal-ambil itu apa ya? Diomongin gitu loh. Viral diomongin gitu. Nah, jenengan itu kalau nulis sesuatu itu bayangkan itu mencapai tahap itu. Meskipun tidak sampai tidak apa-apa, tapi niatnya ke sana. Karena kalau nggak ada niat itu kan minimal kalau jenengan punya niat tetapi nggak sampai itu Gusti Allah sudah mengganjar niat sampean. Saya kepingin nulis sampai seperti itu. Supaya sampean punya bar, punya standar. Saya pengen nulis ini, kalau saya selesai nulis ini, minimal itu dibicarakan orang. Dikutip, dirujuk, walaupun dibicarakan hanya di Facebook, nggak apa-apa. Ya syukur-syukur dibicarakan secara luas di dunia real, alhamdulillah. Tapi walaupun dibicarakan dalam lingkungan terbatas, itu kalau jenengan nulis kok kayak lewat saja, nggak ada yang bicarakan, itu jangan. Ya, kalau sekedar menumpahkan, mengekspresikan diri, monggo nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau jenengan ingin terjun sebagai penulis yang beneran, harus begitu. Punya target. Ini saya nulis harus sesuatu yang ketika sudah dilempar ke pasar, itu menimbulkan riak. Seperti jenengan melemparkan batu ke kolam, kemudian timbul ripple. Ripple itu, riak-riak itu artinya apa? Orang bereaksi. Orang bereaksi karena orang menemukan sesuatu dalam tulisan sampean itu. Artinya tulisan ini resonate. Resonate itu artinya apa? Resonate itu bergaung. Karena apa? Karena nyambung dengan perasaan orang, dengan apa yang dipikirkan orang dan seterusnya.
ini teori ya, tapi harus dipraktekkan. Ini teori begini mudah dikatakan, tetapi amalnya itu yang susah. Itu. Prakteknya yang susah. Prakteknya yang saya sendiri juga kadang-kadang gagal juga, sering gagal saya. Tapi alhamdulillah ada beberapa tulisan saya yang kemudian ya menimbulkan riak, dan saya senang sekali. Itu nikmat Allah yang luar biasa bagi penulis. Kalau jenengan nulis menimbulkan riak, itu nikmat, tetapi itu nikmat harus diperjuangkan. Sampai harus berjuang supaya sampai kepada tahap itu. Nah, karena itu menulis itu tidak bisa hanya santai. Nah, saya senang kepada teman-teman yang mendorong orang untuk menulis, sehingga misalnya Arsvendo Atmowiloto itu pernah nulis buku yang bagus sekali. Menulis itu mudah. Itu bagus untuk nyemangati. Tapi setelah dapat semangatnya, sampean harus berjuang untuk menulis yang baik. Jadi 2 tahap ya, semangat dulu nulis, setelah semangat nulis, baru setelah itu berbicara mengenai kualitasnya. Nah ini kan saya lihat sahabat pena kita ini sudah memproduksi 13 buku, ini artinya semangatnya sudah oke banget ya. Nah sekarang perjuangan berikutnya di tahun 2001 dan seterusnya, SPK adalah bagaimana teman-teman didorong supaya menerbitkan karya-karya yang berkualitas. Dan mohon tolong kalau jenengan setuju, adakan penghargaan tulisan yang baik dari berbagai genre. Ada dibuat 2 ya, tulisan akademis dan tulisan yang kreatif. Kreatif itu bisa misalnya novel, pokoknya tulisan yang non akademis lah ya, non akademis. Karena kalau dicampur nanti nggak bagus, karena kan masing-masing punya gaya sendiri. Tulisan bagus di bidang akademis, tulisan bagus di bidang yang kreatif. Nah itu adakan 2 penghargaan itu minimal, 2 itu setiap tahun. Wah itu penulis tuh jenengan nggak usah bikin hadiahnya, hadiah itu nggak penting bagi penulis itu. Yang penting itu dihargainya. Kalau hadiah moneter itu sekian itulah. Yang penting itu penulis itu dihargai. Jenengan dihargai sebagai penulis terbaik tahun 2021 itu udah mongkok itu dada. Hatinya. Saya kira itu, mohon maaf kalau sudah berkepanjangan. Alhamdulillah.